Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulis Setiana dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menyampaikan tentang RPP berbasis STIM. Saya membuat video ini bermaksud untuk menjelaskan tentang proyek yang saya buat dan RPP STIM. Salam untuk Bapak Adik, mohon maaf tidak bisa dapat hadir ke kampus dikarenakan masa pandemi. Untuk teman-teman yang hadir ke kampus, tidak lupa mengingatkan untuk 3M, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan untuk menjaga jarak. Untuk teman-teman yang ingin berpenampilan maksimal, bisa menggunakan SG Frozen Men's Cream untuk body spray supaya badan lebih terasa harum. Dan untuk teman-teman pelajar, mahasiswa apapun, bisa menggunakan pomade Clean Cut Look Fresh Ice Chill Pomade untuk merapikan rambut kalian supaya lebih mudah tertata dan rapi di saat pembelajaran maupun beraktivitas di luar sana. Dan juga mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa terutama Universitas Muhammadiyah Magelang, mendapat info untuk kemarin ada aplikasi yang bernama e-book UMM Magelang. Kalian dapat mengaksesnya di Google Play Store dengan ketik saja yang namanya itu e-book @UMMGL. Karena di sini saya sudah mendownload, tinggal buka saja, dan cara pendaftarannya cukup mudah. Saya sudah keluar. Cara daftarnya cukup mudah. Kalian cuma menginput nama, email, nomor handphone, jenis kelamin, kata sandi, dan ketik kata sandi ulang. Coba ya. Kita coba asal saja nanti. Kita coba dengan ABCFG HI. Tambahi angka 1. Nanti setelah itu kalian dapat memilih edukasi, pekerjaan, foto, kartu identitas kalian, tipe identitas nanti bisa dipilih. Ada edukasi, S1, S2, S3 atau yang lainnya, pekerjaan, mahasiswa, pelajar, dan sebagainya. Nanti setelah itu teman-teman akan mendapatkan verifikasi melalui email dan akan diverifikasi lewat dari email. Nah, ini seperti ini di email, kita bisa lihat. Nah, kita sudah bisa menggunakan e-book dengan mudah. Kita coba kembali ke menu e-book. Kita tinggal masuk saja. Nah, kalian bisa banyak membaca buku. Di sini ada kategori buku, muatan lokal dan sebagainya, ada pendidikan, ekonomi, kesehatan, manajemen, hukum,
komputer, agama, teknik dan arsitektur, psikologi, sosial, dan sebagainya. Bukunya cukup lengkap, kalian bisa membacanya, bisa untuk dipinjam juga. Tadi saya sudah membaca buku pendidikan apa ya tadi, lupa. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store dan mungkin di Play Store. Kalian dapat menggunakan ini sebagai buku referensi untuk kalian yang mengerjakan artikel atau skripsi dan sebagainya. Ya, sekarang kita akan memulai membahas tentang RPP STM yang saya buat berkaitan dengan bangun ruang kelas 6 SD. Dan di sini proyek saya itu membuat desain berkaitan dengan rumah apung. Ya, kurang lebih miniatur rumah-rumahan ini dibuat dengan bahan yang kira-kira bisa mengapung, seperti saya menggunakan styrofoam supaya bisa mengapung. Di sini dari STM itu sainsnya anak itu mengetahui bahan apa yang dapat digunakan untuk rumah yang bisa mengapung, seperti rumah apung yang ada di Indonesia. Itu rumah apung bawahnya itu ada seperti dream kosong, itu yang supaya yang bisa mengapung, lalu kemudian baru dipakai menggunakan papan-papan dan kemudian mendirikan rumah di atas air. Di miniatur ini menggunakan styrofoam supaya rumah dapat berdiri di atasnya dan mengapung di atas air. Dari sainsnya itu, selain itu anak dapat menggunakan alam seperti tumbuh-tumbuhan kecil untuk sebagai miniatur ini dari alam. Dan stik es krim dibuat dari kayu. Teknologinya anak-anak dapat men-share di internet maupun rancangan membuat rumah ini seperti apa, yang cocok, bahannya apa saja. Anak dapat menggunakan smartphone atau komputer di rumah atau laptop milik orang tua atau milik sendiri. Anak dapat mengeksplor dari berbagai macam sumber, baik dari internet dan lainnya. Matematiknya di sini anak bisa mengukur luas tanah, bisa dibilang kalau di rumah apung luas lahan atau menggunakan kayu itu seperti apa, bisa dengan panjang kali lebar. Untuk menghitung rumah, anak juga dapat menghitung ketinggian, panjang dan lebarnya. Itu seperti kan rumah ada kotak, balok, dan segitiga yang bisa di atas menjadi prisma segitiga. Kurang lebihnya kita akan masuk ke Zoom untuk membahas RPP dari awal sampai lampiran yang terakhir. Untuk membantu perekaman saya menggunakan Zoom karena lebih mudah untuk merekod layar laptop dan apa yang saya ingin tampilkan. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya di sini Tuhu Setyono. Sekarang kita sudah beralih ke Zoom. Saya merekod sendiri karena ingin memudahkan perekaman dalam laptop ini. Saya mencoba menggunakan Zoom saja yang lebih efektif dan efisien. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP
yang berbasis STM yang saya buat. Oke. Iya, kemarin saya sudah revisi terkait RPP berbasis tim untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Aditya SK Wardana, Magister Pendidikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini saya tujukan kepada siswa kelas 6 semester 2 khususnya kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran sesuai yang tercantum di silabus dan RPP yang biasa. Saya di sini cuma mengembangkan dari RPP itu ke RPP ke berbasis STEM yang berbeda di kegiatan pembelajarannya yang nanti. Lanjut, hasil belajar ini tujuannya seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa proyek yang saya buat adalah miniatur rumah apung. Mungkin tidak seperti rumah apung yang sebenarnya, tapi mungkin miniatur ini miniatur rumah biasa yang karena bahan dasarnya bawah itu menggunakan styrofoam, bisa dikatakan dapat mengapung di air dengan ketentuan bahwa rumah yang ada di atas sejajar atau seimbang supaya tidak ada kemiringan yang berat sebelah. Oke, hasil belajarnya mengukur luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dapat dikatakan bahwa tadi panjang kali lebar dapat mengukur luas. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah mengukur luas tanah yang rumah yang ada, misalkan siswa memiliki ukurannya 12 kali 30 dan berapa itu bisa diukur melalui media itu sebagai miniatur. Yang lanjut dalam proses matematika ada eksplorasi, perencanaan, pembuatan, dan membandingkan. Ya, eksplorasi anak dapat mengeksplor tentang apa yang akan dikerjakan proyek tersebut, bahan-bahan apa saja yang dibuat untuk membuat miniatur sebuah rumah ini, bisa merancang lalu membuatnya dan membandingkan dengan misal kelompok lain, seperti misal saya buat lebih besar atau yang anak kelompok lain buat lebih kecil, bisa diukur kalau luas permukaan punya kita berapa, punya teman kita berapa, bisa mengukur rumahnya dengan volumenya juga dan bahan-bahannya juga. Keterampilan dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Di sini pembuatan tidak dibuat secara mandiri, tapi saya plan untuk anak bekerja sama dan berkomunikasi dengan temannya. Yang proyek ini bisa dikerjakan dengan 2-4 orang siswa. Sikap dan kerjasama dapat sikapnya berpikir logis matematik, dapat mengukur seperti tadi luas permukaan berapa dengan rumah sekian cukup atau tidak dan dekorasinya seperti apa. Kemudian menghargai ide orang lain dan kerjasama. Mungkin banyak anak yang di kelas memang banyak anak, banyak kepala, berarti banyak pemikiran dan ide. Di sini anak dapat menghargai ide orang lain seperti misal buat rumah seperti ini, tapi yang anak yang satunya dalam kelompok buat yang seperti ini. Mungkin kita bisa per orang bisa buat masing-masing, nanti diletakkan di tempat yang satu dalam satu kelompok satu, bisa bervariatif rumahnya seperti apa. Alat dan bahan di sini saya berandai kalau tidak anak dapat belajar secara offline kembali atau tatap muka, karena sekarang masih dalam masa pandemi, mungkin anak
belajar melalui daring. Kalau anak dalam ini bisa digunakan laptop, guru membawa laptop dan LCD proyektor mungkin ada di kelas untuk memproyeksikan apa yang video rumah apung biar anak memiliki gambaran kok bisa rumah ada di atas air seperti apa. Anak mungkin akan lebih berpikir kok bagus ya rumah bisa mengapung, bagaimana kok bisa mengapung dan sebagainya. Anak akan berpikir kritis tentang hal itu. Penggaris, gunting, lem bakar, cutter atau PMS. Tapi mungkin saya tadi kurang menyebutkan, nanti bisa saya sebutkan di alat dan bahan untuk pembuatan proyek ini. Untuk penilaiannya observasi, keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Mungkin observasi ini bisa guru saat pembelajaran di kelas, anak membuat proyek, guru bisa berjalan-jalan mengelilingi siswa-siswa yang sedang membuat proyek tersebut. Guru dapat membantu bila ada siswa yang kesulitan sambil observasi untuk menilai kolaborasi dan komunikasi anak dalam bekerja sama dengan teman yang lainnya. Kemudian ada tes keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dalam tes ini nanti saat pembelajarannya matematika ada instrumen tes sendiri, refleksi diri saat bisa tanya jawab tersebut. Guru dapat merefleksi diri anak masing-masing. Misal bertanya, apa yang kamu kerjakan? Sedang membuat ini, dan seperti ini. Sintak pembelajaran dari STIM ini adalah tahap PBL-nya ada reflection, lalu ada yang kedua ada research, kemudian application and communication. Yes. Konten STM yang saya buat seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sainnya dari proyek ini adalah pengaruh gaya sifat dari bangunan miniatur rumah apung. Jadi anak dapat berpikir bagaimana kok bisa mengapung rumah di atas air, itu adanya pengaruh gaya dan sifat berada di bangunan miniatur rumah apung. Nah, kemudian bahan-bahan yang digunakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin Anda tahu getek. Nah, getek itu bambu bisa mengapung karena ada ruang udara di dalam bambu. Kemudian drain karena tidak ada isinya dapat mengapung ke permukaan air, lalu baru di atasnya ada kayu-kayu dan didirikan sebuah rumah. Engineering merencanakan miniatur rumah apung dengan ukuran rancangan setiap kelompok. Engineeringnya anak dapat merancang miniatur rumah apung dengan ukuran rancangannya sesuai keinginannya. Misal saya membuat ini rumahnya itu adalah berapa tadi? 20,5 cm dengan ketinggian 10 cm. Saya membuat untuk 2 rumah karena dengan luas tanahnya 31 cm kali 41 cm karena sangat luas sekali. Bila cuma dibuat satu rumah karena bisa masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan. Jadi saya membuat 2 rumah untuk supaya seimbang kanan dan kiri, supaya saya tadi uji di atas air karena cuma satu rumah karena berat sebelah dan basah. Kemudian saya imbangi dengan rumah yang di sebelahnya juga supaya imbang. Teknologinya adalah anak dapat mengeksplorasi melalui internet bentuk miniatur rumah apung.
Di sini seperti yang sudah dikatakan bahwa anak bisa memanfaatkan teknologi, terutama zaman sekarang anak sudah banyak menggunakan teknologi seperti sudah memiliki HP sendiri, uh, anak mungkin banyak belajar menggunakan HP. Kini saatnya anak bisa search untuk eksplorasi ini internet. Bagaimana sih rumah apung itu? Kalau tidak ada bahan-bahan apa yang bisa digunakan untuk rumah bisa mengapung di atas air. Kemudian ada matematiknya sudah saya sampaikan tadi untuk menghitung luas bentuk miniatur rumah apung. Dasarnya bisa mengukur luas tanah, kemudian mengukur luas dinding rumah atau dinding dan sebagainya. Saya akan menjelaskan kegiatan siswa sekaligus sendiri. Kegiatan siswa pertama itu refleksi atau bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang pertama. Kegiatan inti peserta didik mengamati video yang ditayangkan oleh guru. Ya seperti yang dikatakan tadi bahwa guru bisa memberikan video tentang rumah apung yang ada di Indonesia seperti apa. Kita dapat menampilkan video miniatur-miniatur seperti miniatur rumah, miniatur jalanan, miniatur kendaraan, dan sebagainya. Kemudian peserta didik melakukan tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan. Oke. Di sini permasalahannya kenapa rumah kok bisa mengapung di atas air, mengapa rumah dengan ketinggian segini dan harus dengan ini sesuai dengan rumus segitiga yang sisi-sisi sama tingginya itu untuk mempengaruhi laju air ketika hujan, dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut. Kemudian setiap kelompok berdiskusi untuk membuat miniatur rumah apung. Jadi setelah itu guru menginstruksikan untuk anak-anak membagi kelas dengan menjadi beberapa kelompok. Bisa kalau saya berpikir bahwa mungkin satu meja 2 orang itu dalam satu kelompok saja sudah cukup 2 orang untuk membuat satu proyek ini, karena bisa dikatakan miniatur seperti ini masih mudah untuk anak SD untuk buat, seperti cuma stick es krim yang biasanya digunakan sebagai mainan, kini sudah bisa dimanfaatkan untuk membuat karya yang sangat bagus untuk anak bisa menikmatinya di rumah sebagai pajangan maupun sebagai hiburan untuk membuatnya. Bisa juga proyek ini bisa dijual kalau ada teman yang mau. Banyak kok di toko-toko online menjual seperti ini, tapi nggak usahlah untuk membeli karena kita dapat membuatnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sangat mudah dibeli. Kemudian peserta didik kolaboratif menyusun pembagian tugas dalam menyelesaikan proyek. Seperti yang tadi, untuk 2 orang anak bisa dikatakan sudah cukup untuk membuat proyek ini, seperti anak 1 membuat luas permukaan untuk memotong styrofoam, lalu kemudian anak 1 sedang menyicil untuk membuat pagarnya dengan memotong-motong stik es krim dan mengelimnya. Kemudian aplikasinya, setiap kelompok melakukan kolaborasi dan komunikasi dalam menyelesaikan proyek.
Dalam kegiatan ini komunikasi dan kolaborasi sangat dibutuhkan karena waktu pembelajaran yang minim, anak dapat menyelesaikan satu proyek tersebut eh, dengan tujuan yang dicapai. Satu pembelajaran cukup untuk membuat proyek tersebut. Kemudian setiap kelompok menggunakan teknologi untuk menggali informasi dalam membuat proyek miniatur rumah apung. Bisa anak dapat men-search lewat handphone, bisa lewat bertanya kepada guru, meminjam handphone guru dan laptopnya sebagai untuk men-search boleh. Nah, bisa dibilang bahwa tahun 2020 kemarin saya sudah mendapatkan banyak siswa di sekolah dasar menggunakan handphone untuk dibawa ke sekolah. Tapi tidak untuk bermain, mungkin bisa untuk dititipkan kepada guru di depan kelas tersebut. Kemudian ada setiap kelompok menguji miniatur rumah apung dengan meletakkan di atas air. Dapat dikatakan bahwa rumah apung kalau tidak seimbang bisa berat sebelah dan tenggelam di air. Jadi perlu adanya pengujian rumah miniatur itu di atas air supaya terjadi keseimbangan. Jika tidak diuji atau berat sebelah, mungkin kemudian kegiatan keempat, kelompok mendesain ulang apabila miniatur yang telah dibuat belum selesai sesuai ekspektasi peserta, tidak dapat memperbaikinya. Seperti yang saya buat tadi, membuat satu rumah saja dan menaruhnya di samping akan membuat miniatur ini lebih berat sebelah. Kemudian saya membuat satu rumah miniatur lagi dari stik es krim yang saya taruhkan di sebelahnya untuk mengimbangi dari miniatur ini. Kemudian setelah jadi, perwakilan kelompok mempresentasikan mungkin satu orang pembicara dan satu membawakan miniatur dan menjelaskan kepada teman. Lanjut, untuk setiap kelompok menyimpulkan cara mencari luas permukaan dan volume yang ada di miniatur. Saya katakan tadi bahwa permukaan yang saya gunakan ini adalah 31 cm dikali 41 meter. Jadi bisa dihitung luas permukaannya dari 31 dikali 41 cm tersebut. Kemudian dapat menghitung volume. Volume yaitu rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, jadi tadi kalau menghitung volume dari rumah ada tadi dengan ketinggian 10 cm, lalu dengan panjang rumah 11 cm atau berapa tadi, lalu lebarnya ada 9 cm, bisa dihitung volume rumah bagian bawah itu balok berapa, dan bisa dihitung juga volume dari prisma segitiga berapa nanti. Kemudian setiap kelompok mengumpulkan lembar kerja. Lembar kerja ini yang sudah ada di buku, ada untuk mengisi soal matematika yang ada di sana terkait dengan volume, luas, dan tentang matematikanya. Kemudian penilaiannya tentang instrumen penilaian kegiatan terhadap aspek saya jelaskan tadi bahwa kolaborasi dan komunikasi sebagai aspek afektif,
kemudian pengetahuan tentang permukaan atau bangunan, lalu keterampilan dalam mendesain miniatur rumah apung dan mengimplementasikannya di proyek tersebut. Lampirannya miniatur rumah apung tadi saya buat dengan bahan styrofoam, stek es krim, dekorasi tumbuhan seperti untuk pepohonan, lalu serbuk kayu yang saya campur dengan pewarna seperti rumput-rumputan. Alat gunting pengharis, lem, dan cutter untuk pemotong styrofoam. Cara pembuatnya yang pertama saya itu menggunakan serbuk kayu yang sudah halus diberi pewarna warna hijau seolah yang bisa menjadi rumput, kemudian saya keringkan di bawah sinar terik matahari, kemudian memotong styrofoam sesuai kebutuhan dengan ukuran yang tidak terlalu besar untuk dijadikan sebagai miniatur, bisa ditaruh di dalam kelas. Kemudian menaruhkan lem di atas styrofoam dan tuangkan serbuk kayu berwarna yang sudah kering. Tadi saya meratakan lemnya ini saya menggunakan lem kayu supaya lebih merata, bisa diratakan menggunakan tangan dan alat yang lainnya. Kemudian menuangkan serbuk kayu yang sudah berwarna, kemudian nanti bisa menempel dengan sendirinya. Kemudian membuat rumah-rumahan dengan stik es krimnya sesuai desainnya, sesuai selera, mau lebih lebar atau lebih panjang bisa dibuat sesuai dengan model dan ukuran, sesuai selera. Bisa search di internet, bisa menggunakan teknologi untuk mencari informasi dari internet tersebut. Setelah jadi rumah-rumahan dan sebagainya bisa kita tata di atas styrofoam yang sudah ada serbuk kayunya yang berwarna hijau seperti rumput, bisa ditata di atasnya. Kemudian bisa dihias dengan pepohonan mini supaya lebih menarik dan supaya lebih realitas. Cukup sekian video saya buat untuk ganti untuk menghadiri di kampus karena ada terkendala pandemi, karena mungkin semoga pandemi bisa berakhir dan bisa mendapatkan perkuliahan secara tatap muka kembali. Pembelajaran anak SD juga bisa tatap muka karena perlu adanya guru dan siswa itu berkomunikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video untuk pengujian rumah ini bisa ditayangkan setelah ini. Terima kasih. Sampai jumpa.